Gereja Bledug dengan nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel atau biasa disingkat GPIB Immanuel adalah sebuah gereja yang dibangun dengan arsitektur neoklasik dari Eropa Tengah dan Timur, yakni arsitektur yang banyak digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu. Gedung gereja ini sudah berusia ratusan tahun, tapi gedung gereja yang kita lihat sekarang bukanlah bangunan gereja yang murni pertama kali dibangun. Lalu, apa yang telah terjadi pada gedung gereja Bledug? Bagaimana pembangunan gereja Bledug dilakukan? Siapakah tokoh di balik berdirinya gereja Bledug? Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang memiliki beragam sejarah dan budayanya. Semarang terkenal dengan kawasan kolonial Belanda. Kota Lama salah satunya, terletak di sebelah utara kota Semarang. Kawasan ini memiliki sejarah panjang yang dapat dilihat dari bangunan tua dengan gaya arsitektur abad 18 hingga abad ke-20. Jadi memang awal kota Semarang Lama atau Semarang Perdana lah ya, itu memang di areal ini. Nah, areal ini itu tidak hanya seputar ini, pusatnya ya, karena memang perkembangan berikutnya adalah kota ini menjadi kota niaga kan, ya, di mana banyak kantor, banyak rumah penduduk pasti ada, kemudian banyak fasilitas-fasilitas pendukung yang memang dibutuhkan seperti asuransi, perbankan, kemudian kantor ekspedisi muatan kapal laut itu hampir penuh di sini karena memang banyak produk yang dari selatan maupun timur dan barat itu berpusat atau mengarah kepada kota Semarang, kemudian baru jalan keluar Semarang melalui laut. Sehingga bisa dibayangkan penting sekali kota lama di Semarang ini. Kawasan kota lama Semarang sering juga disebut dengan istilah outstep, yang karena kondisi geografisnya dulu kelihatan terpisah dari daerah sekitarnya dan nampak seperti kota sendiri, sehingga pernah mendapat julukan Little Nederland. Nah, di sisi kiri kanannya memang banyak tempat-tempat yang juga awal seperti dampaknya ya, seperti mulai dari Melayu, ya, Kampung Melayu, kemudian ada Kauman, kemudian ada Pecinan, itu sebuah perkembangan daripada kota Semarang Lama. Pembangunan gereja Bledug memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1742, gereja Bledug didirikan dengan pendeta pertamanya Johannes Wilhelmus van Miller. Pada tahun 1753, gereja Bledug baru difungsikan sebagai pelayanan sampai tahun 1760. Pada tahun ini, gereja Bledug berbentuk rumah panggung Jawa. Pada tahun 1787 sampai 1794, gereja Bledug dirombak total dengan mengikuti arsitektur Eropa bergaya barok dan Renaissance oleh bangsa Portugis sebelum Nusantara dikuasai kolonial Belanda. Pada tahun 1894 sampai 1895, gereja Bledug dibangun kembali oleh H.P.A. de Wildt dan W. Westmas yang merupakan seorang arsitektur dari Eropa. Pada tahun ini menjadi awal berdirinya dua menara yang ada di gereja Bledug.
Pendeta yang bertugas pada waktu itu adalah Dr. W. van Lingen. Pada masa penjajahan tentara Jepang, Gereja Bledug beralih fungsi dan kegunaan dari yang semula sebagai tempat beribadah menjadi gudang penyimpanan senjata. Pada tahun 1948, Gereja Bledug beralih pelayanannya menjadi di bawah GPIB Immanuel. Pada tahun 1981-1982 dilakukanlah studi kelayakan Gereja Bledug dalam proyek pemugaran pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Tengah. Pada tahun 2003 merupakan renovasi Gereja Bledug terakhir yang dilakukan, di mana setiap renovasi diabadikan lewat tulisan di atas batu marmer yang terpasang di bawah altar gereja. Sejak sebelum tahun 1890 itu masih ada dokumentasi sedikit ya, tetapi di angka 17 sekian itu hingga hari ini belum dapat data yang cukup ya, karena memang teknologi masih sangat terbatas sehingga tidak mungkin fotografi juga pasti belum ada ya, sehingga tidak terdokumentasi dengan baik ya. Nah itu yang hanya melalui sejarah saja kita bisa dapatkan, dan mungkin dulu juga mungkin kayu semua juga banyak dugaan hal-hal semacam itu, sehingga pada tahun sebelum 1890 itu pun itu juga tidak sama pasca 1890 setelah dibugar pada tahun 1895 ya oleh Wismas. Gereja mengalami perubahan nama Nederlands Indische Kerk berubah menjadi Kapelkerk yang berasal dari dua kata Belanda, kapel yang berarti kubah dan kerk berarti gereja, sehingga memiliki arti gereja berkubah. Disebut Gereja Bledug karena bentuk kubahnya yang seperti irisan bola, maka orang menyebutnya Bledug. Jadi memang perjalanan perubahan ini menjadi penting untuk mengetahui bahwa ya secara arsitektural Gereja Bledug ini banyak terjadi penambahan-penambahan yang konteks dengan misalkan saja dengan keyakinan ya, adanya segi delapan yang mungkin di agama Kristen ya diyakini sebagai lambang kebangkitan atau lambang keselamatan dan sebagainya ya, sehingga keluar segi delapan ya. Masuk ke bagian dalam gedung Gereja Bledug. Di bagian dalam terdapat ornamen yang masih dijaga keasliannya. Terutama adalah ubin lantai yang berwarna-warni, organ piano antik karya P. Farwangler dan Hammer, bangku-bangku yang terbuat dari kayu jati, serta mimbar untuk khotbah. Di dalam Gereja Bledug juga terdapat prasasti yang berisi daftar nama pendeta yang pernah menjadi kepala pendeta Gereja Bledug dari awal berdirinya hingga saat ini. Proses perkembangan fisik bangunan sendiri memang mengalami perubahan-perubahan. Seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa 1753 ditulis sebagai awal gereja, ya sebut saja Gereja Bledug ya. Ada, tetapi apakah bentuknya demikian? Pasti tidak, karena memang tidak ada dokumen yang menyatakan itu. Kemudian pra 1890 bentuknya masih belum sesempurna sekarang kalau saya katakan dengan kata-kata sempurna ya, artinya iya, proses mengikuti zaman pasti iya. Dan kemudian seperti tadi saya katakan bahwa adanya segi delapan, kemudian ada tambahan-tambahan transept itu adalah bilik-bilik yang menongol di sisi-sisi tertentu, itu penting juga untuk diketahui sehingga memengaruhi bentuk secara keseluruhan. Penambahan
2 menara di depan, ya itu juga baru, ya. Jadi di era Wesmas ketika sebetulnya kan pernah rusak itu ya. Jadi 1890 itu ada gempa, ya. Jadi gempa yang ikut merusakkan sebagian dari atap itu, sehingga ya kemudian terjadi katakanlah direvitalisasi atau dikonservasi secara agak banyak pada tahun 1895, sehingga selesai sampai hari ini itulah tinggalan terakhirnya. Average rata-rata, sehingga itu sangat mempengaruhi perubahan-perubahan bentuk, sehingga muncul kolom-kolom di dalam yang berbentuk korinsian, ya. Ada di ujung kolom atas ada hiasan, itu kan mengacu ke Eropa, tapi Eropanya ya Eropa yang sudah era yang lama tetapi muncul lagi itu ya. Nah itu proses-proses perkembangan arsitektur yang menurut saya penting untuk dicatat, karena pada saat itu kalau bicara soal bahan tentu amat terbatas ya. Ya, itu apalagi di daerah tropis ya. Tidak seperti sana batu banyak dan sebagainya kalau di luar negeri. Kalau di sini ya hampir nggak ada, semuanya mengandalkan apa? Mengandalkan bata dan stuko. Stuko adalah plesteran-plesteran yang berbasis bahan bangunan kapur ya, yang mengeras begitu, yang dibentuk menjadi hiasan-hiasan di kolom-kolom korinsian. Intinya perkembangannya itu. Hingga saat ini, Gereja Blenduk masih berdiri dengan kokoh dan masih digunakan sebagai tempat beribadah. Bukan hanya sekedar tempat beribadah, tetapi menjadi salah satu wisata sejarah Semarang. Gereja Blenduk ditetapkan menjadi bangunan situs cagar budaya yang dilindungi pemerintah pada tahun 1992. Peninggalan arsitektur yang bergaya neoklasik yang berusia ratusan tahun ini masih kita lihat secara langsung bila kita berkunjung ke gedung Gereja Blenduk.